medical inflation di Indonesia jauh lebih tinggi daripada medical inflation di global. Ya, dengan data di sebelah kiri itu kita lihat bagaimana global itu inflasi 2024 6,5%, di kita itu 10,1%. Baik, terima kasih Pak Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 11 DPR, Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang terhormat, perkenankan kami menyampaikan secara lebih detail mengenai latar belakang penerbitan surat edaran terkait produk asuransi kesehatan dan harapan-harapan yang kita ingin capai ke depannya. Kami mulai dengan presentasi di halaman pertama. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa sektor perasuransian itu melihat adanya suatu gap dari pertanggungan terjadinya suatu event dibandingkan dengan pelindungan kita, atau di asuransi itu dikenal dengan protection gap. Protection gap ini terutama di negara Asia Pasifik sudah mengidentifikasi ada 5 area yang protection gap-nya sangat besar, termasuk di Indonesia. Yang pertama adalah natural catastrophic, bencana alam. Indonesia masuk ring of fire, jadi kalau ada bencana alam, maka kerugian yang ditimbulkan itu sangat besar, baik kerugian material maupun jiwa, kesehatan, keselamatan, sangat besar dibandingkan dengan proteksinya. Yang kedua adalah mortality. Kalau terjadi penopang kehidupan seseorang itu meninggal dunia, maka terjadi defisit untuk pertanggungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian cyber risk juga menjadi perhatian dari industri perasuransian global. Kemudian health yang nanti kita akan perdalam, bahwa kesehatan itu masih terjadi gap yang sangat besar untuk memproteksi keluarga kita sendiri. Kemudian juga retirement saving. Jadi kita memiliki tabungan pensiun yang sangat rendah. Jadi hanya 10% dibandingkan penghasilan selama masih aktif. Dan itu tidak cukup, menurut ILO itu tidak cukup untuk tabungan usia pensiun yang diharapkan itu 40%. Kami lanjut di halaman berikutnya. Bagaimana industri asuransi tumbuh di Indonesia? Kita bagi 2 kelompok, asuransi komersial dan asuransi non-komersial, yaitu yang dilakukan oleh BPJS, oleh Asabri, Taspen, dengan segala programnya. Jadi sampai dengan 2024, itu kontribusi aset untuk industri perasuransian itu mencapai 1.133,87 triliun, dan sampai data terakhir di bulan Mei 2025, tetap masih tumbuh 3,84% year on year, mencapai 1.163,62 triliun rupiah. Total pelaku usaha untuk industri perasuransian ada 146 perusahaan perasuransian. Total premi 217,17 triliun, tumbuh 3,19% year on year. Total claim itu 164,42 triliun. Rasio klaim itu masih rata-rata 75,72%. Dan jumlah polis itu melebihi dari penduduk Indonesia, berarti satu orang memiliki lebih dari 1 polis, 481 juta. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, dibandingkan dengan negara-negara lain, aset asuransi seluruh Indonesia per PDB itu hanya 5,12%. Jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Demikian pula penetration. Penetration itu dihitung dari premi asuransi yang diterima dibandingkan dengan PDB, itu hanya 2,84%. Artinya pendalaman pasar di industri perasuransian menjadi hal yang
menjadi tantangan bagi kita semuanya karena kita masih di bawah negara-negara ASEAN dan kita ingin mengembangkan penguatan pendalaman pasar untuk asuransi industri asuransi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di halaman berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa skema pelindungan kesehatan di Indonesia itu secara garis besar ada skema publik yang motor utamanya adalah BPJS Kesehatan. Kemudian skema non-publik adalah di luar daripada yang publik, yaitu antara lain asuransi swasta. Total belanja kesehatan seluruh Indonesia di tahun 2023 itu mencapai 614,5 triliun. Nah, yang paling kontribusi adalah di skema publik, itu kontribusinya mencapai 57,4% dan non-publik itu 42,6%. Asuransi komersial swasta itu hanya 5%. Sebentar, Ya. Pak. Saya kepingin nyocokin angkanya ini, Pak Ogi. Iya, Total tadi berapa, Pak? 614,5 614 itu. Oke. Ini terus ke breakdown ke bawah itu, Pak ya? Ya, breakdownnya itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa belanja kesehatan itu banyak dari beberapa skema. Yang asuransi kesehatan swasta atau yang komersial itu 30,7 triliun atau 5% dari kontribusi. Ya, yang merah itu adalah JKN ya. Itu besar sekali. Kemudian skema pemerintah daerah, skema kementerian lembaga lain, skema Kementerian Kesehatan dari korporasi maupun skema pembiayaan rumah tangga atau out of the pocket ya. Jadi ada penduduk yang tidak biaya kesehatan itu tidak menggunakan BPJS atau yang lainnya atau asuransi. Jadi dibayar sendiri. Itu juga masih besar. Nah, jadi kita ingin menyampaikan di Bapak Ibu anggota Komisi 11, ini adalah peta mengenai belanja kesehatan. Nah, kita berharap dengan perbaikan asuransi swasta itu, maka akan lebih efisien dengan layanan lebih baik. Jadi yang di atas atau yang bawah itu akan bergeser ke asuransi kesehatan. Itu akan mengurangi beban dari negara dan juga lebih efisien biaya dan layanan lebih baik. Ini peta secara keseluruhan yang menjadi dasar pertimbangan kami. Jadi dibutuhkan langkah untuk penguatan ekosistem kesehatan secara menyeluruh untuk perbaikan daripada ekosistem kesehatan. Jadi OJK regulator hanya mengatur mengenai asuransi. Ini koordinasi dengan kementerian lembaga lain, termasuk juga BPJS Kesehatan yang memiliki program kesehatan JKN ya. Bapak Ibu sekalian, di halaman berikutnya untuk ekosistem di kebijakan kesehatan itu di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu di pasal 413 sampai 416 itu adanya Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Ya, KKSK. Ini suka ketukar dengan KSSK, tapi ini KKSK. Dari dulu KKSK udah dihapus jadi KSSK, Pak. Sekarang hidup lagi KKSK. Ya, KKSK ini Undang-Undang Nomor 17 2023 Kebijakan Sektor Kesehatan. OJK adalah bukan anggota utama tetapi dimintakan masukan-masukan dalam setiap kebijakan. Dan ini kita kemarin rapat di OJK ya di tanggal 24 Juni yang lalu OJK jadi hostnya mengadakan rapat kebijakan sektor kesehatan. Kalau KKSS Bu Andi Yuliani Paris jadi anggota, Pak. Ya, baik. Beberapa yang ingin kami sampaikan, topik yang dibahas itu menyangkut dua hal yang sangat penting dan ini sangat berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh OJK. Yang pertama disebut dengan Coordination Benefit atau COB. Jadi hubungan antara BPJS Kesehatan
Kemudian dengan asuransi kesehatan bagaimana? Coordination benefitnya itu seperti apa? Nanti akan kami jelaskan secara garis besar yang akan dilakukan. Kemudian juga mengenai co-payment juga dibahas dalam beberapa kesempatan bahwa ini untuk memperbaiki efisiensi, adanya moral hazard dan juga ekosistem yang lebih baik. Kemudian juga tahun 2025 ini dari Kementerian Kesehatan itu sedang menyiapkan peraturan presiden tentang jaminan kesehatan, yaitu terkait dengan penyesuaian manfaat, penyesuaian iuran, penyesuaian standar tarif. Jadi ada yang disebut dengan KRIS, ya, layanan standar, dan juga penyesuaian tata kelola JKN. Ini diharapkan akan terbit dalam waktu dekat sebagai pedoman penyelenggaraan ya, JKN, dan ada kaitannya hubungan dengan asuransi kesehatan komersial atau swasta. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan terkait dengan faktor-faktor apa yang mempengaruhi biaya kesehatan di Indonesia. Jadi sesuai dengan data yang dari IMF dan juga dari Global Medical Trend Rate Report dari EON, ya, ini ada inflation rate, ada juga ada medical inflation. Jadi medical inflation di Indonesia itu realisasi 2024 itu 10,1%. 2025 itu diprediksi menjadi 13,6%. Dibandingkan dengan inflasi secara umum, Indonesia bahkan sekarang itu diprediksi 1,7%. Ya, laporan terakhir itu bahkan lebih rendah di 1,6%. Tapi prediksinya sampai dengan akhir tahun 2025 itu 1,7%. Ya, dan medical inflation di Indonesia jauh lebih tinggi daripada medical inflation di global. Ya, dengan data di sebelah kiri itu kita lihat bagaimana global itu inflasi 2024 6,5%, di kita itu 10,1%. Kami juga dalam rapat KKSK kemarin ada laporan dari BP POM bahwa untuk obat-obatan di Indonesia itu 90% bahan baku obat atau BBO itu masih dari impor. Jadi kalau ada gejolak di global, ada nilai tukar dan sebagainya, maka bahan baku naik, harga obat pun naik. Itu importer besar itu dari China, dari India, dari Amerika Serikat, dan dari Belanda. Itu yang menyebabkan salah satu penyebab dari naiknya medical inflation adalah obat yang 90% bahan bakunya itu dari impor. Nah, ini ingin diperbaiki agar kapasitas industri farmasi Indonesia itu juga bahan baku dari Indonesia, termasuk kemungkinan penggunaan bahan-bahan obat dari herbal dari Indonesia sebagai suatu alternatif. Kami masuk ke asuransi kesehatan, bagaimana kondisi asuransi kesehatan dari 2019, di mana kita membandingkan antara premi yang diterima secara total, kemudian total klaim. Ya, 2019 itu 86,2% klaimnya itu, kemudian peaknya itu pasca pandemi itu 97,52%. Jadi klaimnya itu hampir lebih besar, hampir sama dengan premi yang diterima. Itu pun belum termasuk biaya operasional, OPEX-nya itu. OPEX-nya itu kira-kira 10-15%. Jadi sebenarnya asuransi kesehatan itu rugi sebenarnya. Combined ratio istilah ini, kalau yang di tabel ini murni claim ratio. Kalau include OPEX, itu combined ratio-nya itu di atas 100%. Maka dilihat di tahun 2024, terjadi koreksi premi yang cukup signifikan, sehingga klaimnya itu hanya 71,2% ya. Jadi premi itu secara total di tahun 2024, preminya itu naik 43,01%. Jadi beberapa customer juga
pemilik polis itu merasa tinggi sekali kenaikan premi asuransi kesehatan rata-rata 43,01%. Kemudian pelaku perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan terjadi penurunan. Ya di tahun 2022 itu 82 perusahaan, sekarang itu 78. Jadi ada 4 perusahaan yang tidak lagi menjualkan asuransi kesehatan karena beberapa faktor, antara lain karena klaimnya cukup tinggi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau lihat jumlah premi yang diterima itu tetap meningkat. Jadi 2024 itu sudah 40,19 triliun. Tadi data dari Kementerian Kesehatan yang kontribusi 5% itu baru 30. Jadi terjadi kenaikan premi 40,19 triliun. Demikian pula jumlah polis. Meskipun pandemi dan ada kenaikan premi, tapi jumlah polis yang diterbitkan untuk kesehatan, asuransi kesehatan, itu meningkat. Di tahun 2024 itu 31,34 juta polis yang telah diterbitkan. Ya, artinya masyarakat mulai menyadari kebutuhan asuransi kesehatan meskipun asuransi preminya itu ada kenaikan. Nah, ya ini yang kita ingin perbaiki supaya premi itu lebih efisien, kemudian layanan akan lebih baik. Ya, ini juga akan dikoordinasikan dengan JKN ya, karena ada beberapa program-program signifikan di mana layanan BPJS Kesehatan itu ke depan itu diharapkan itu satu layanan dengan yang sama. Walaupun preminya iurannya berbeda tapi layanan yang sama. Itu yang disebut dengan KRIS nanti yang akan dikeluarkan dalam peraturan Perpres ya yang untuk JKN di tahun 2025 dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami ekosistem daripada asuransi kesehatan. Saya sedikit bertanya aja Pak, Ya, paparan tadi sebelumnya. Pendapatan premi asuransi kesehatan meningkat sejalan dengan kebijakan repricing. Kebijakan repricing ini datang dari industri atau datang dari Bapak? Jadi setiap perusahaan asuransi itu memiliki kebijakan sendiri dalam menetapkan premi. Jadi kita melihat bahwa perusahaan asuransi itu harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang polis akan kenaikan tersebut. Ya. Dan kalau sudah belum berakhir itu nggak boleh di reprice. Ya. Ini saya perlu pertanyakan itu karena saya ingin clearance bahwa kebijakan itu datang. Baik Pak, ekosistem daripada asuransi kesehatan yang perlu kita pahami ada 4 kategori. Pertama adalah pemberi layanan kesehatan. Ya, rumah sakit, klinik, dan lain-lainnya, dan tentunya ini bukan menjadi bagian domain kebijakan dari OJK. Kemudian sebelah kanan perusahaan asuransi, kemudian di kanan bawah itu konsumen, dan di kiri bawah ekosistem lainnya menyangkut masalah penyediaan obat-obatan, tarif di rumah sakit, harga alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Ini semua terkait dengan asuransi kesehatan yang semakin tinggi harganya. Salah satu dari layanan itu adalah over utilization. Jadi banyak sekali utilisasi hal-hal yang tidak perlu, ya, baik dari karena pemberian obat yang tambahan maupun layanan kesehatan tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu yang kita ingin tekan, hal-hal yang over utilization. Kemudian perusahaan asuransi juga terkait dengan produk-produknya, kemudian peran agen asuransi yang menawarkan kepada masyarakat yang nanti sore kita tertibkan itu karena kita ada launching mengenai agen asuransi ya. Kemudian mekanisme pembayaran, kemudian analisa klaim, dan dari konsumen itu asymmetric information, dia tidak tahu bahwa itu tidak perlu, tapi karena ada resep ataupun rekomendasi dari dokter maka dilakukan
tambahan obat maupun layanan kesehatan yang menyebabkan itu semakin mahal ya. Jadi ini ekosistem yang ingin kita perbaiki dari OJK agar asuransi kesehatan itu lebih efisien. Kemudian kita menerbitkan EC-OJK 7 2025 tentang penyelenggaraan produk asuransi kesehatan. Kita dalam aturan penerbitan aturan di OJK itu melalui rule making rule. Jadi kita tidak langsung menerbitkan peraturan, tapi ada kajian awal antara lain dari LPM FEB UI, kemudian tanggapan dan rapat dengar pendapat dengan berbagai stakeholders, ya, sehingga kita baru menerbitkan surat edaran dimaksud ya. Ada 3 aspek yang menjadi perhatian, yaitu bagaimana pengaturan terhadap industri asuransi. Ya, bagaimana tata kelola dan manajemen risiko melalui peningkatan medical dan digital capabilities. Ya, nanti kita syaratkan di SC itu syarat mengenai perusahaan asuransi terkait dengan kapabilitas medical dan digital. Kemudian dari fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, yaitu efisiensi pelayanan sesuai dengan clinical pathway yang mendorong adanya sistem yang terintegrasi, ya, menghindari moral hazard. Kemudian dari aspek nasabah atau konsumen, pemanfaatan layanan ini akan lebih berkualitas, ya, menghindari moral hazard dan mendapatkan premi yang lebih terjangkau, affordable ya. Nah, di bawah kami ingin tekankan, yang ini sering banyak pertanyaan, ya kita juga sudah mengumpulkan para redaktur media untuk memberikan penjelasan bahwa SC mengenai asuransi kesehatan ini tidak hanya berlaku untuk asuransi komersial swasta dan tidak berlaku untuk skema jaminan kesehatan nasional JKN oleh BPJS Kesehatan. Jadi ini hanya berlaku untuk asuransi kesehatan komersial, tidak berlaku untuk BPJS. Nah, apa yang menjadi concern kita penguatan dari ekosistem asuransi kesehatan? Next slide. Jadi ada 3 pihak utama di dalam ekosistem itu, perusahaan asuransi, pemegang polis atau konsumen, dan fasilitas kesehatan. Nah, beberapa aspek yang menjadi perhatian dari perusahaan asuransi tadi sudah kami sampaikan terkait dengan kapabilitas digital, kemudian kapabilitas medis, di mana ada pihak yang melakukan analisis atas layanan kesehatan dan obat, dan melakukan review terhadap utilisasi layanan secara berkala. Kemudian untuk fasilitas kesehatan, kita akan mendorong koneksi digital, koneksi data digital atas layanan kesehatan dan obat-obatan dengan perusahaan asuransi, layanan non-medis, dan layanan digital. Kemudian tarif yang terukur, penggunaan tarif yang memadai, ya, biaya sesuai dengan batas yang telah ditetapkan. Kemudian juga utilization review. Nah, perusahaan asuransi juga wajib memiliki fungsi Medical Advisory Board, yaitu panel dokter spesialis untuk memberikan saran dan masukan ke perusahaan asuransi dalam rangka pelaksanaan review utilization secara berkala. Kemudian kepada pemegang polis itu adalah co-payment yang menjadi topik pada hari ini, di mana co-payment itu adalah 10% dari klaim, dengan catatan maksimum itu Rp300.000 itu per layanan rawat jalan, dan 3 juta kalau itu rawat inap. Dan pemberlakuannya itu baru 1 Januari 2026. Ya, untuk produk asuransi kesehatan yang sekarang masih berjalan itu tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi tidak otomatis itu dirubah, tapi tetap karena perjanjian sudah dibuat dan berakhir ketentuan itu pada saat pertanggungan itu berakhir dengan catatan maksimum 31 Desember 2026.
Kemudian juga ada COB tadi yang kami sampaikan, nanti kami sampaikan beberapa konsep yang ingin dikembangkan. Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang terhormat, ini adalah diskusi pada saat rapat KKSK, di mana ke depan itu ada koordinasi benefit antara layanan dari JKN atau kita sebut dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan layanan kesehatan melalui asuransi swasta. Jadi ada kesepakatan, ada standar. Tadinya tuh namanya kalau di Kementerian Kesehatan tuh INASI BIJIS. Sekarang ini akan dirubah katanya namanya jadi IDRG, itu Indonesian Diagnosis Related Group. Jadi berapa sih itu standar layanan kesehatan? Nah, kemarin didiskusikan layanan untuk peserta pemegang polis itu total limitnya itu 250% dari standar IDRJ itu, di mana 75% akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sisanya akan ditanggung oleh asuransi swasta 175% maksimum. Ya, ini angka ini mohon maaf kami belum masukkan karena ini masih dalam pembahasan, tapi waktu itu 250 dibagi 75 adalah BPJS Kesehatan dan asuransi swasta 175% dari standar IDRG. Pemegang polis dapat langsung ke asuransi ke swasta dengan catatan dia adalah peserta aktif dari BPJS. Jadi dia membayar. Itu boleh langsung. Jadi dia tidak menggunakan jalur itu, dia menggunakan jalur asuransi kesehatan dengan tarif premi yang disepakati. Ya, ini komersial sudah. Dan tetap maksimum penjaminan ada nilai tertentu yang kami usulkan itu adalah 250% dari IDRG. Itu adalah skema yang dipilih. Nah, COB itu COB itu harus disepakati oleh para pihak, yaitu bukan hanya BPJS Kesehatan, tetapi juga dari industri yang diwakili oleh asosiasi asuransi, ada AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, ada AUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan AASI, Asuransi Syariah Indonesia. Lalu dari BPJS Kesehatan dan dari asosiasi rumah sakit, baik rumah sakit vertikal maupun rumah sakit swasta. Jadi 6 pihak itu yang akan ada nota kesepakatan mengenai skema COB yang kemudian akan ditetapkan sebagai standar oleh Menteri Kesehatan. Itu kira-kira ke depan yang kita harapkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penjabaran bagaimana peran konsumen dalam penguatan asuransi kesehatan. Jadi co-payment dari pemegang polis, baik tertanggung dan peserta, bertujuan untuk mendorong pemanfaatan layanan medis dan layanan yang lebih berkualitas, serta mendorong premi kesehatan yang affordable atau lebih terjangkau karena peningkatan premi dapat dimitigasi dengan lebih baik. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa co-payment itu 10% dengan catatan maksimum Rp300.000 per pengajuan klaim rawat jalan dan 3 juta per pengajuan klaim rawat jalan. Maksimum ya itu. Nah, kemudian mekanisme co-payment produk asuransi. Jadi produk asuransi Bapak Ibu, ada yang individual, ada yang kumpulan. Kumpulan itu melalui perusahaan atau kelompok. Yang kumpulan itu 80% dari total asuransi kesehatan itu 80% itu kumpulan. Hanya 20% yang individu. Nah ini untuk yang co-payment untuk produk asuransi kumpulan, itu mekanisme ya co-payment-nya dapat dibayarkan oleh perusahaan atau peserta sesuai kesepakatan. Jadi kebanyakan prakteknya perusahaan-perusahaan yang ada layanan kesehatan itu justru co-payment nanti dibayar dipotong dengan gaji yang bersangkutan. Dan itu praktek ini bukan hanya baru terjadi, itu sudah terjadi selama ini bahwa itu ada limitnya, kalau lebih dari limitnya itu akan dibayarkan oleh peserta
dengan potongan dari perusahaan kepada yang bersangkutan. Sekali lagi ini juga mekanisme co-payment tidak berlaku untuk skema JKN oleh BPJS Kesehatan. Kami sudah meminta untuk perusahaan asuransi melakukan simulasi bagaimana premi sebelum atau tanpa co-payment dengan setelah co-payment. Jadi secara analytical itu untuk premi yang dengan co-payment itu lebih murah. Ya, dan tentunya asumsi tadi bahwa ada adanya medical inflation yang tinggi dan sebagainya, tapi ini asumsi ceteris paribus itu kalau pakai co-payment tuh lebih murah preminya. Ya, itu simulasi yang dilakukan. Yang berikutnya adalah mengenai common practices penerapan co-payment di beberapa negara itu sudah menerapkan co-payment. Mungkin karena istilah co-payment itu menjadi suatu hal yang seolah-olah baru ya. Kalau di kendaraan bermotor itu namanya deductible. Jadi kalau kita kecelakaan itu bayar sendiri berapa rupiah, baru itu dibebankan ke asuransi. Sebenarnya sama ini seperti ini. Kemudian kalau ada di asuransi lainnya ada tanggungan sendiri, biaya tanggungan sendiri juga ada. Kenapa? Oh ya itu belum, TPL itu belum kita ini kan. Jadi di negara lain itu sudah di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Korea Selatan itu sudah menerapkan ini. Jadi ini sudah common practices. Dan yang paling baru sebenarnya di Thailand. Di Thailand baru mulai Maret 2025 juga diterapkan dan hampir mirip polanya. Ada sedikit variasi dari yang di Thailand, tapi intinya bahwa pertanggungan itu ada ditanggung bersama, ada deductible atau namanya biaya tanggungan sendiri dari peserta itu yang nilainya tertentu. Jadi ini merupakan suatu practices yang sudah umum sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan lebih baik kepada peserta. Yang terakhir mengenai bagaimana pelindungan terhadap konsumen, bahwa perusahaan asuransi itu hanya dapat meninjau atau menetapkan premi atau repricing premi yang baru itu pada saat perpanjangan polis asuransi. Dia nggak boleh di tengah jalan itu, ya kayak deposito nggak boleh di break, bunganya diturunkan tiba-tiba nggak mungkin. Berakhir dulu, baru dia di repricing. Repricing pun itu harus dinyatakan persetujuan dari para pemegang polis ya. Kemudian dalam hal dilakukan di tengah periode pertanggungan, repricing hanya bisa dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang polis ya. Kemudian ketentuan peralihan, pertanggungan atau kepesertaan atas produk asuransi kesehatan yang sudah berjalan tetap berlaku sampai dengan masa pertanggungan atau kepesertaan berakhir ya, dengan catatan itu rata-rata itu memang tahunan untuk review asuransinya. Dan kita di SOJK ini masih memberikan kesempatan sampai dengan 31 Desember 2026. Kemudian untuk produk baru, kalau ada asuransi produk baru itu mulai berlaku 1 Januari 2026. Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang saya hormati, saya rasa demikian penjelasan latar belakang kenapa kita mengeluarkan SC asuransi kesehatan ini. Tapi pada akhirnya adalah kami ingin menyatakan bahwa OJK ikut berkontribusi di dalam peningkatan perbaikan ekosistem kesehatan Indonesia ya, yang lebih efisien, lebih murah, dengan layanan lebih baik. Itu harapan dari kami dan tentunya kami akan berusaha memperbaiki diri, terutama bagaimana kami mengawasi perusahaan asuransi dan bersama-sama melakukan sosialisasi kepada para pemegang polis ya terkait dengan kebijakan ini. Mungkin begitu dari kami kembalikan dulu ke Pak Ketua.